Sraddha itu sebenarnya dari kata srat dan nyadra. Jadi sekarang berubah menjadi nyadran. Sraddha adalah upacara yang dilakukan oleh Prabu Hayam Wuruk ketika itu ingin memuliakan rohnya Raja Padmi, yaitu bibi beliau, putra bungsu Raja Kertarajasa Jayawardhana, yang waktu itu tuanya menjadi seorang bhiksuni. Beliau sekarang dimakamkan di Boyolangu, Tulungagung. Ketika itu Empu Prapanca membukukan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di kerajaan Majapahit. Kemudian waktu meninggalnya atau wafatnya Raja Padmi, yaitu Gayatri, juga disebut Gayatri, yang ke-12 tahun, dimuliakanlah roh Gayatri dengan acara, yaitu rohnya dibawa ke tanah lapang yang sudah menyatu dengan bodhisattva dalam bentuk sebuah arca. Kemudian arca tersebut seperti pawai dibawa bareng-bareng ke tanah lapang. Kemudian dalam waktu 1 minggu semua keluarga kerajaan, para bangsawan menghormati roh Raja Padmi dengan memberikan sesaji, berdirma, hiburan kepada masyarakat. Sehingga Sraddha akhirnya menjadi kata nyeradan, sehingga menjadi sekarang nyadran. Nyadran juga disebut memetri desa atau bersih desa. Pelaksanaan nyadran di setiap desa itu sangat berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Menurut mitos atau kepercayaan masyarakat bahwa kesukaan daripada danyang penunggu desanya itu bermacam-macam, sehingga ada yang menanggap wayang kulit dengan langen tayub ataupun dengan hal-hal yang lain. Khususnya di desa Banjarsari, Kecamatan Madiun ini, upacara nyadran yaitu dengan mengadakan selamatan di makam-makam para leluhur. Kemudian pada hari Jumat pagi, yaitu Jumat Legi, diadakan di Punden. Jadi urutan pelaksanaannya upacara bersih desa atau nyadran yaitu malam Kamis sore, malam Jumat sekitar jam 4, jam 5 sampai maghrib, masyarakat berbondong-bondong menuju makamnya para leluhur sendiri, membawa ambengan yang berupa tumpeng, ayam panggang beserta lauk pauknya. Kemudian paginya masyarakat membawa ancak yang berukuran 1 kali 1 meter yang sesajinya sama, yaitu tumpeng dan lauk pauk beserta panggang, dibawa ke Punden untuk selamatan bersama. Setelah itu dilakukan adalah upacara hiburan, yaitu menanggap ledek atau tayub. Makna tayub sendiri adalah ditoto dimen guyub. Bersih desa atau nyadran, atau disebut juga memetri desa. Memetri itu dari artinya memelihara, menjaga, menghormati. Artinya kita selalu menghormati para leluhur kita yang sudah menurunkan kita di dunia ini, telah berjuang babat desa, babat alas dan sebagainya. Jadi tugas kita adalah mendoakan atau meluhurkan para leluhur kita. Acara bersih desa dimulai dengan bersih, artinya membersihkan makam. Bersih desa sendiri berarti membersihkan lahir beserta batin manusia. Secara lahir kita harus membersihkan lingkungan kita agar bersih, sehingga terhindar dari wabah penyakit dan sebagainya. Secara batin membersihkan diri kita agar tidak terkontaminasi atau terkotori perbuatan-perbuatan yang jahat. Ada sebuah simbol-simbol atau sesaji-sesaji yang
bahwa di dalam selamatan, tujuan selamatan adalah mencari sebuah keselamatan, baik selamatan di dunia maupun selamatan setelah kematian nanti. Kebetulan di sini ada sesaji-saji ini, yaitu kita di sini ada timun yang berada di takir beserta kacang panjang. Artinya kita takir kacang panjang serta ketimun. Artinya kita harus berpikir panjang agar tinemu, jadi berpikir panjang agar ketemu apa yang disampaikan di dalam simbol selamatan itu. Nah, akhirnya kita membuka lagi kepada panggang pangabekti terhadap hyang. Jadi rasa syukur kita, rasa takwa kita terhadap hyang. Jadi ya Tuhan yang maha tinggi. Ya, inilah peradaban Jawa sangat luhur. Tumpeng dari kata tumuju dalan kang mempeng, artinya berjalan yang lurus sesuai dengan aturan pemerintah, aturan agama, adat, norma, dan sebagainya untuk mencapai suatu kesempurnaan yang mulia. Tumpeng juga disebut kalbu kang kenceng, artinya tekad yang kuat. Hidup mempunyai tujuan. Tanpa tekad yang kuat, tujuan itu tidak akan bisa dicapai. Kemudian kita ini ada serundeng. Serundeng ini menggambarkan adalah adat kedelinya. Ini adalah awal manusia, yaitu berjuta-juta sperma dan membuai sel telur. Ini adalah kering yang terbuat dari tempe. Kering sebenarnya ada kata-katanya yaitu kagen keringan. Jadi orang Jawa itu akan menjaga harga dirinya. Makanya di dalam kata-kata wong Jawa itu ngudi sandang lan pangan. Tidak pangannya dulu, tapi sandangnya. Harga dirinya dulu. Orang Jawa rela tidak makan demi harga dirinya. Jadi sandangan itu penutup. Kemudian ada lagi setelah kering tadi ini ada mie. Ini sebenarnya makanan impor dari luar ini, tapi ini sudah mengalami alkulturasi, bahwa artinya kita menginginkan adalah umur yang panjang. Dengan diberi kepanjangan umur, manusia Jawa harus berbuat yang baik di dalam masyarakat, lingkungan, menjaga alam. Inilah orang Jawa yang memang mempunyai ajaran-ajaran yang luhur. Oleh sebab itu, manusia Jawa harus berusaha untuk mempelajari hal-hal yang diajarkan oleh para leluhurnya. Lewat kesenian tradisi, upacara tradisi, dan lain sebagainya, itu mengajarkan kepada kita agar kita dituntun dalam ajaran atau piwulang yang baik, yang berbudi pekerti dengan norma-norma yang baik pula. Sebab itu pesan saya kepada generasi muda sebagai penerus budaya bangsa, khususnya Jawa, ini jangan dilupakan. Melalui simbol-simbol yang disampaikan harusnya dimengerti. Apakah sebenarnya kebudayaan Jawa itu? Ini kalau walaupun zamannya ini terus berjalan, teknologi maju, tapi ajaran yang dilewatkan simbol-simbol itu tidak akan bertentangan dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini. Justru dapat sinkronisasi. Nah, oleh sebab itu, saran saya, harapan saya kepada generasi muda, jangan tinggalkan budaya sendiri. Kuncaraning bangsa
awit gelem ngajeni marang budayane dhewe.